Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrial Para Pamungkas, NPM 20.0504.0009. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang yaitu discrete math atau matematika discrete. Apakah matematika discrete itu? Matematika discrete atau discrete adalah cabang matematika yang membahas segala sesuatu yang bersifat diskrit. Diskrit di sini artinya tidak saling berhubungan atau lawan dari kontinu. Objek yang dibahas dalam matematika diskrit seperti bilangan bulat, graf, atau logika tidak berubah secara kontinu, namun memiliki nilai yang tertentu dan terpisah. Matematika diskrit sangat diperlukan karena merupakan landasan utama ilmu di berbagai bidang, antara lain yang pertama ada landasan berbagai bidang matematika, logika, teori bilangan, aljabar linier dan abstrak, kombinatorika, teori graf, dan teori peluang atau diskrit. Yang kedua, landasan ilmu komputer. Ada struktur data, algoritma, teori database, bahasa formal, teori automata, teori kompiler, sistem operasi, dan pengamanan komputer atau computer security. Yang ketiga, mempelajari latar belakang matematis yang diperlukan untuk memecahkan masalah dalam riset operasi, dalam kurung optimasi diskrit, kimia, ilmu-ilmu teknik, biologi, dan telekomunikasi, dan sebagainya. Matematika diskrit adalah matematika yang khas informatika, karena itu sering juga orang bilang matematikanya orang informatika. Tujuan atau goal kuliah matematika diskrit adalah yang pertama, penalaran matematika atau matematika reasoning, mampu membaca dan membentuk argumen matematika. Yang kedua, analisis kombinatorial atau kombinatorial analisis, mampu menghitung atau mengenumerasi objek-objek. Materi di kombinatorial, apermutasi, kombinasi, dan lain-lain. Yang ketiga, struktur diskrit, mampu bekerja dengan struktur diskrit. Lihat penjelasan sebelumnya. Keempat, berpikir algoritmik, mampu memecahkan persoalan dengan menspesifikasikan algoritmanya. Materi pada sebagian besar kuliah matematika diskrit dan kuliah algoritma dan struktur data. Yang kelima, aplikasi dan permodelan, mampu mengaplikasikan matematika diskrit pada hampir setiap area bidang studi dan mampu memodelkan persoalan dalam rangka problem solving skill. Intinya adalah mahasiswa informatika harus memiliki pemahaman yang kuat dalam struktur diskrit agar tidak mendapat kesulitan dalam memahami kuliah-kuliah lainnya di informatika. Selanjutnya, penerapan matematika diskrit. Berbagai aplikasi dan program di komputer tidak lepas dari penerapan aplikasi matematika diskrit. Di antaranya adalah operasi aljabar bulan, teori graf, logika simbolik, peluang, dan statistika. Kontribusi matematika dalam teknologi informasi dan komunikasi sungguh sangat besar. Bahkan, keduanya bisa saling timbal balik dan bisa saling menguntungkan. Oleh karena itu, aplikasi-aplikasi atau penerapan matematika diskrit sebagai berikut. Yang pertama, ada perkembangan dalam lingkup memori. Memori digunakan untuk menyimpan berbagai bentuk informasi sebagai angka linier atau angka biner. Informasi yang belum berbentuk biner akan dipecah gandengkan sejumlah instruksi yang mengubahnya menjadi sebuah angka atau urutan angka-angka. Yang kedua, pengolahan angka-angka dalam matematika diskrit dapat digunakan untuk membentuk suatu rumus pemrograman yang digunakan dalam pengembangan ilmu komputer. Yang ketiga, matematika diskrit sangat penting dalam rangka sebagai dasar dan pengembangan dalam majunya teknik informatika, khususnya pembuatan software. Dalam pembuatan software tersebut menggunakan sistem bilangan biner dan kode bilangan yang disusun dengan urutan tertentu, sehingga menghasilkan suatu software yang dapat digunakan
untuk mempermudah aktivitas kita. Di samping itu, untuk membuat suatu pemrograman di komputer, kita harus menggunakan algoritma. Algoritma merupakan langkah sistematis yang mengikuti kaidah logika. Keempat, pengembangan software dan hardware merupakan penerapan ilmu matematika diskrit. Misalnya perkembangan prosesor dalam komputer. Prosesor menggunakan operasi matematika untuk menerjemahkan perintah dari user. Prosesor semakin dikembangkan agar proses penerjemahan suatu perintah menjadi lebih cepat dan efisien. Yang kelima, kegunaan teori graf, salah satunya yaitu jaringan. Baik jaringan persahabatan seperti social network atau Friendster maupun teknik analisis jaringan. Yang keenam, penggunaan matematika diskrit yaitu aljabar bulan adalah sebagai dasar operasi hitung atau aljabar dalam pemrograman yang menggunakan sistem bilangan biner sebagai bahasa pemrograman dan mendukung perkembangan hardware dan software komputer. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf, dan bila ada kelebihan saya kembalikan di atas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.